Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibina wa habibi ilal alamin Abil Qasim Mustafa Muhammad wa ala tayyibin tahirin ma'sumin. Wala haula wala quwata illa billahil azim. Allahumma akhrijni min dhulumatil wahmi wa akrimni binuril fahmi. Allahumma aftah alaina abwaaba rahmatik wa ansyur alaina khazaina ulumik birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, ini kita lanjutkan bab ini ya. Kemarin sudah ya. I'lam anna sholata ya. Ya maqamul uruj ila maqamil qurbi wa khuduri fil mahdharil unsi. Jadi kita ingat bahwa sholat ini adalah dulu, ingatkan lagi bahwa sholat itu adalah tiang agama. Jadi bisa juga diterjemahkan sebagai tiang kehidupan ya. Artinya orang yang berhasil dalam sholatnya itu dia akan berhasil dalam seluruh hidupnya, dan kalau gagal dalam sholat maka seluruh kehidupannya pun akan gagal. Ya, jadi sholat, dan sholat itu harus dijaga dari dua sisi, ya, sisi lahiriah yaitu fikihnya dan sisi batinnya. Untuk berhasil, jadi sholat ini semacam upacara ya. Jadi kebaikannya itu pada sisi batinnya, manfaatnya itu pada sisi batinnya, sebagaimana juga dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang bersifat ritual pada umumnya. Jadi misalkan upacara 17-an ya, itu kalau tidak disertai dengan adab batin ya, upacara 17 Agustusan tidak akan memberi manfaat pada katakanlah meningkatnya patriotisme begitu ya. Karena pada upacara itu tidak seperti katakanlah tidak seperti pada sedekah misalkan ya, yang kebaikannya itu sifatnya mutlak ya. Kalau sholat ini kebaikannya itu iktibari. Jadi kebaikan itu karena disuruh, jadi kayak kebaikannya seorang melakukan upacara. Jadi tapi memang manfaatnya besar, jadi gitu. Jadi walaupun dia intibari. Ya, jadi ini pentingnya sholat. Jadi gimana supaya itu bisa ya ada batin-batinnya ya, kira-kira begitu. Jadi mulainya dari mana? Mulainya itu mengingatkan lagi dari tawajuh, terus kemudian isi rububiyah dan dilil ubudiyah. Tawajuh itu artinya fokus, kemudian isi rububiyah maksudnya bahwa Allah itu adalah, menyadari bahwa Allah itu adalah maha wujud ya, seperti bagian diterangkan dalam sholat dalam filsafat. Dan manusia adalah wujud fakir, jadi wujud yang tergantung. Mau gimana juga nggak bisa, jadi mau mandiri kayak gimana juga nggak bisa. Jadi ini mungkin agak bertentangan, bukan agak ya, pasti bertentangan dengan katakanlah ajaran kayak Hindu atau pewayangan yang mengajarkan orang itu menjadi sakti, menjadi Tuhan, kemudian bisa segala macamnya, seperti yang dilakukan bisa ini bisa itu gitu ya. Bukan begitu ya, tapi menjadi hamba, menjadi ya tadi tetap menjadi hamba. Jadi sholat ini adalah maqamul uruj ya, ila maqamil qurbi wa khudur, dan kedekatan uns ya. Jadi kayaknya langsung aja karena waktunya singkat, kita nggak baca matanya nih, baca ringkasannya aja ya.
Jadi setiap lapisan adalah hijab bagi lapisan berikutnya ya. Jadi manusia itu berlapis-lapis mulai dari fisik, kemudian barzah, kemudian roh kemudian barzah terus qalb ya. Qalb terus kemudian roh terus sir dan seterusnya, itu ada diterangkan di matan tadi itu ya. Jadi pakaian itu adalah penutup bagi fisik, dan kita ini harus menjaga kesucian dari setiap lapisan ini. Dan jadi mulai dari menjaga pakaian, kesucian pakaian, dan menjaga kesucian lapisan-lapisan berikutnya. Dan dengan menjaga kesucian ini kita bisa terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi menjaga pakaian itu merupakan permulaan dari menjaga kesucian pakaian, itu permulaan dari menjaga kesucian akhlak ya. Dan termasuk kesucian ini adalah kesucian rasional ya, kesucian akidah. Artinya akidah itu kita bersihkan dari hurufat hal-hal yang tidak benar secara rasional ya. Ya seperti tadi itu, misalkan bahwa Allah Maha sempurna, dan misalkan manusia adalah wujud robit seperti yang diterangkan dalam filsafat itu. Nah, itu rasional. Jadi kenapa maksumin dikatakan maksum suci ya, karena rasionalnya juga suci. Jadi ucapan-ucapannya itu semuanya benar. Jadi apa yang ada di pikiran para maksumin itu semuanya benar, suci, dan bersih dari segala kesalahan dan kekurangan. Jadi kesucian rasional ini penting untuk menjaga perjalanan akhlak ya, karena pensucian akhlak itu bukan akhir dari tujuan. Jadi akhir dari tujuan itu adalah tadi terhubung dengan atau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhlak masih pengantar. Jadi setelah menjaga kesucian lahir, selanjutnya harus menjaga juga kesucian waham imajinasi. Jadi ya orang bilang mungkin barangkali pikiran-pikiran buruk ya, pikiran-pikiran kalau orang bercanda itu pikiran ngeres misalkan, yang begitu itu niat-niat yang timbul, niat-niat yang nggak benar dalam dalam waham kita kan. Kalau kita sebagai orang biasa mungkin ya banyak timbul niat-niat begitu ya, tiba-tiba aja keluar niat apa gitu ya, tiba-tiba keluar ujub, tiba-tiba keluar kibir dari batin kita itu. Nah itu kalau itu akhlak ya, kalau kibir dan ujub. Tapi kalau waham enggak, jadi imajinasi. Makanya penglihatan dan pendengaran itu harus dijaga supaya waham kita ini juga terjaga. Jadi kalau kita ingin bertemu Allah, jadi Muhammad suci, dan kita harus mensucikan ini semua ya. Dan termasuk yang tidak disukai itu juga yang memang dianggap kotor ya secara lahiriah, dan bau-bau busuk ini memang dibatalkan dengan kotoran batin ya. Ya punya hal yang najis tadi ada enggak ya? Jadi semacam bau busuk, bau darah, bau itu memang secara batin juga kotor ya. Itu disukai oleh jin katanya dia. Kok enggak ada ya? Jadi juga bau harum misalkan ya, parfum, yaitu ya bagi laki-laki ya. Kalau bagi perempuan ya tapi mungkin tidak dipakai di tempat umum ya, begitu akhlaknya kan ya. Itu juga, makanya itu juga
bagian dari kesucian ya. Juga misalkan termasuk parfum ya, gitu. Nah, akhlak bisa mencium bau harum. Terus kemudian juga oleh karena itu juga untuk mempertegas itu kesucian ketika kita sholat, sebaiknya juga pakaian untuk sholat itu dibedakan dengan pakaian yang digunakan untuk aktivitas sehari-hari ya. Jadi mengkhususkan pakaian sholat dari pakaian yang biasa pada umum, yang dipakai untuk kerja misalkan ya, yang bau keringat apa gitu. Jadi bau-bau busuk itu memang menghambat kebaikan ya. Bau-bau busuk, amis, najis, bau-bau najis itu disukai jin, dan mereka akan turut jin-jin yang khususnya jin-jin yang arahnya kurang baik ya. Arahnya mengarah ke hal-hal yang kotor ya. Dan mereka akan bisa turut beraktivitas dalam apa yang dilakukan manusia, dan katanya yang paling kuat itu adalah juga bau alkohol dalam minuman keras ya. Dan apabila kesucian lapisan ini tidak diatur, maka akan timbul penyesalan ya, malas, beraktivitas, kurang semangat dalam ujian, dan kalau ini menjadi malakah, menjadi susah untuk dibersihkan ya. Ini sudah malakah kotor ya, repot. Jadi sudah nyaman dengan kekotoran, sudah menjadi malakah, nggak mau bersih-bersih. Terus selanjutnya ya orang nggak mau sholat. Jadi lama-lama maksiat ya. Jadi dan selanjutnya ini kotoran lahir. Kalau kotoran di level batin itu asalnya ini yang asal dari banyak kotoran, atau katanya segala macam kotoran. Akhlak itu adalah ujub dan kibir. Nah, di samping riya dan asobia ya, ujub merasa berhak mendapat pahala, merasa sudah berjasa, merasa punya kelebihan, merasa sudah cukup. Terus nah itu kalau dikaitkan dengan kata kunci tadi itu adalah melupakan dilil ubudiyah ya, dan sekaligus juga melupakan insi rububiyah. Jadi sebagai kalau ya saya rasakan memang kalau begitu ada sedikit ujub itu memang nggak bisa, sudah lupa aja sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muncul kibir sedikit udah hilang. Makanya ingat Allah itu sudah hilang ya. Rasa butuh pada Allah itu begitu ada ujub, begitu ada kibir, itu rasa butuh pada Allah itu langsung hilang, dan akhirnya hatinya juga nggak bisa zikir ya. Zikir dalam hati itu langsung hilang. Itu ada rasa ujub sedikit gitu. Hanya ini adalah asal dari kotoran batin, juga riya dan asobiyah ya. Asobiyah kefanatikan pada kelompok, merasa lebih ya dari sisi suku, dari sisi macam-macam gitu ya, merasa ini bagian dari kibir. Oke. Dan kalau kita masih punya kotoran gini, kita akan tidak merasakan uns tadi itu ya, kedekatan dan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitu kita ada sedikit kibir, kehadiran Allah itu akan langsung hilang. Nggak bisa ya, ada ujub langsung hilang. Ya, jadi solusinya itu adalah taubat dan riyadhah syar'i ya, sebagaimana di dalam 40 hadis itu ya, mulai dari musyaratah, muraqabah dan muhasabah ya. Jadi mengawasi diri secara terus-menerus dan melakukan riyadhah syar'i ya, melakukan amalan-amalan untuk ini ya. Untuk melakukan itu ya, mungkin tilawah Al-Quran,
Ya, tapi tetap harus seperti yang dulu dikatakan di awal, harus dengan dengan adab-adab batinnya. Jadi semua ritual syar'i ini dilakukan dengan adab-adab batinnya. Kalau ritual itu tidak syar'i, nanti orang akan mudah terperangkap dalam ini, nggak akan ada solusi, akan mudah terperangkap dalam ujub, kibir, ria, dan kehilangan kedekatan atau kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selama masih di dunia, kesempatan untuk tobat ini dibuka tanpa batas, dan di akhirat semua kesempatan itu sudah tutup dan tidak ada kesempatan kedua. Dan kalau kita tidak manfaatkan, maka akan timbul penyesalan yang tiada akhir, ya, tiada ujung. Ya begitu, ini kira-kira isi dari sampai mungkin sebagiannya dari yang ini. Ya, cukup mungkin ya, karena mungkin banyak. Ada komen atau aja kalau filsafat mau ada komen mengenai ini? Kalau nggak ada filsafatnya diskusi aja sebentar aja. Ada yang mau itu kan, atau menerangkan? Baca mana? Jangan direkam. Ya, kita tutup dengan doa faraj ya. Allahumma kun li walikal hujjati binil hasan, salawatuka alaihi wa nabai fi hadhihi sa'ati wa fi kulli sa'ah, wa liyana hafidha wa qaidan nasira wa dalilan aina hatta tuskinahu ardaka ta'an wa tamatihu fi atawila bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.